mengagetkan dunia kedokteran di Timur Tengah. Seorang pengusaha, Masya Allah, punya keluarga yang sangat besar. Dia berpoligami, punya istri yang 4, kemudian anaknya banyak, harta kerbanya banyak. Perusahaan yang dia tanggung itu lebih dari 20 perusahaan di bawah naungan dia. Orang kaya raya, mampu. Subhanallah, satu waktu di umur 63 tahun dia datang periksa ke dokter. Dia rasa nggak enak, sesak nafas. Waktu difoto di ronsen, tiba-tiba dokter yang foto itu kaget. Waktu selesai di ronsen, dia katakan, mana tadi pasien yang di ronsen? Mana pasien tadi? Pasien ini masih duduk di depan. Pastikan pasien ini cari di ruang kematian. Nggak mungkin, secara ronsen sudah tidak bisa. Jantungnya tidak berdetak. Orang ini tidak berdetak jantungnya. Subhanallah, pada saat dicek ternyata tidak berdetak betul. Ditanya, mana? Dokter ini tidak percaya. Dia teriak, dia mengatakan ada orang mati baru di ronsen tapi bernafas, gitu kan. Dia panggil telepon teman-teman spesialisnya, kemudian ditelepon datang. Kemudian dikasihlah gambar tersebut kepada temannya mengatakan, mana jenazah ini? Kata temannya, yang dokter yang foto pertama ini bukan jenazah, ini orang yang lagi duduk. Kaget dokter yang kedua. Jantungnya tidak berdetak secara medis, nggak mungkin bisa hidup. Bagaimana ceritanya nih? Dipanggil, apakah ini punya Anda? Dia bilang, iya ini punya saya. Dicek lagi kedua kali, benar. Dua-dua dokter ini tahu secara teoritis, shock. Ini nggak mungkin orang mati nih. Nggak ada ceritanya nih. Dipakai alat USG pun jantungnya tidak berdetak. Kok bisa hidup nih? Bisa ngobrol. Telepon teman-temannya. Sampai dokter-dokter yang asli dari Jazirah Arab pun yang ada di Eropa, dokter spesialis pada datang keesokan harinya, cek, nggak percaya kejadian ini. Dicek ternyata benar. Kemudian ditelusurin lah, kira-kira bagaimana bisa orang ini masih bernafas, masih ngomong. Si pasien ini mengatakan, ada apa sebenarnya? Dia bilang, orang seperti Anda nggak mungkin hidup, sudah mati. Lalu kata dia, apakah orang seperti saya, jantung tidak berdetak, bisa punya keluarga? Mereka bilang, mustahil. Dia bilang, saya punya istri, dan saya melayani mereka. Apakah orang seperti saya bisa bekerja? Dia bilang, mustahil. Saya menaungi 20 perusahaan saya. Semuanya bisa berjalan. Mereka nggak percaya. Sampai datang seorang dokter yang senior dari Jerman, datang khusus karena kasus masalah ini, diundang oleh dokter-dokter spesialis tadi. Dicek, ditemukan ternyata teman-teman sekalian, di bagian bawah jantungnya ada urat-urat saraf seperti terbuat, ya, seperti dibuat secara alami yang mengalirkan darah-darah tertentu sehingga ada pompa nafas di situ. Tidak ada di manusia lain, cuma di orang ini saja. Semua dokter mengatakan ini nggak masuk di akal, nggak ada manusia seperti ini di dunia. Jantungnya sudah tidak bergerak tapi masih bisa hidup karena dari rongga-rongga urat saraf yang keluar itu bisa masuk udara, oksigen, dan terpompa, akhirnya hidup dan hidupnya normal, gitu kan. Subhanallah, ini sesuatu keajaiban. Lalu kemudian ditanggapi oleh seorang syekh yang memang teman dekatnya orang ini, mengatakan, yang saya tahu, ini semuanya disampaikan dalam khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, yang saya tahu, orang ini tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan puasa Ayyamul Bid. Semua puasa sunnah dan wajib dijalankan, dan tidak pernah buka puasa sendiri, pasti buka puasain orang lain. Tidak ada kegiatan sosial, buat gali sumur, bangun masjid, bagi kitab Al-Quran, tidak pernah kecuali dia ada di situ. Walaupun andilnya tidak besar, tapi selalu ada. Orang tuanya selalu dibaktiin, selalu bersedekah, selalu kalau datang kepada saya diskusi tentang masalahnya orang. Ini ada tetangga saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya secara syariat, dan seterusnya. Hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan urat saraf khusus sehingga bisa terpompa, ya, udara masuk ke jantungnya. Tidak ada operasi. Ini yang dikatakan yaj'al min amri yusra, mudah, aneh, dokter nggak masuk di akalnya. Dan ini banyak orang, subhanallah, lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Subuh besok insya Allah kita akan bahas lebih jauh masalah itu. Mereka tidak tahu kalau kekuatan Allah SWT. Sakit, dokter, dok, bagaimana saya bisa sembuh? Subhanallah. Sebelum pergi, akhi, ukhti, bilang, ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh insya Allah. Tapi kita tidak bergantung pada manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, kata Allah Azza wa Jalla, hai anak Adam, kalau kau menggantungkan nasibmu pada aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi kalau kau menggantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu. Ya udah, terserah kamu, tidak akan bisa ditolong, gitu kan. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla turun tangan, sudah berbeda ceritanya, teman-teman sekalian. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لي ألقاها وأقبل يمناها